Shalom. Shalom. Mari kita tundukkan kepala kita mengambil sikap berdoa sebelum kita mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Mari berdoa. Segala puji syukur Tuhan Yesus, limpah terima kasih karena Engkau sungguh baik pada malam hari ini, sehingga persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan Yesus hadir bersama kami Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Bila Tuhan Yesus Engkau berkenan, berfirmanlah Tuhan pada malam hari ini Tuhan, apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu benar-benar berasal daripada-Mu Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami siap menerima dan merenungkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa malam hari ini. Saya akan ambil firman Tuhan yang mungkin sudah menjadi ayat pamungkas atau ayat favorit bagi semua orang. Bukan sebagian orang, tapi semua orang. Semua orang percaya kepada Tuhan. Mari kita buka pada Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Kita akan membaca bersama-sama. Yang sudah dapat sama-sama katakan amin. Kita baca bersama dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, firman Tuhan yang Tuhan telah berikan pada kita malam hari ini. Kalau orang mau telah baik-baik apa yang dikatakan Tuhan dalam firman ini, itu di poin ayat 28. Coba orang baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, di sini Tuhan Yesus perintahkan atau Tuhan Yesus katakan bahwa ketika kita mempunyai beban yang berat, datanglah kepada Tuhan. Amin. Supaya Tuhan Yesus akan memberikan sebuah kelegaan. Yang padahal, yang nyatanya, di ayat yang selanjutnya itu Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Nah, disinilah di poin. Orang yang sudah berbeban berat, yang mengalami sebuah tekanan karena beban itu, Tuhan Yesus mau tambah, mau suruh pikul ulang kuk yang kupasang. Bayangkan, sebenarnya itu yang terjadi kalau orang mau datang pada Tuhan Yesus. Karena DP tujuan apa, saudara-saudara? DP tujuan itu orang mau belajar pada Tuhan. Amin. Mau belajarnya tidak ada lain DP tujuan. Supaya orang belajar. Karena Tuhan Yesus sendiri yang telah lebih dahulu memikul kuk itu. Amin. Kuk itu berbicara salib. Kalau orang mau tahu kuk itu apa, kuk itu yang biasa dipasang sapi-sapi kerbau di sawah. Roda toh. Dari bentuk itu rupa salib, dia bawa panjang kok ada bulatan untuk kepala Untuk kepala, supaya mau taruh di leher. Itu kuk. Kenapa Yesus berbicara tentang kuk ini? Karena biasa di sawah-sawah itu kuk itu 2 DP tempat untuk kepala, untuk 2 sapi, untuk 2 kerbau. Dan biasanya 1 kerbau itu adalah kerbau senior, dan kerbau yang 1 itu adalah junior. Supaya apa? Kerbau senior ini mau ajar yang itu junior. Kan junior itu belum tahu apa yang harus dia backing toh. Belum tahu apa yang dia backing. Dan beban yang ditanggung junior ini setengahnya ditanggung oleh ini sapi senior. Kenapa harus junior yang dipasang di situ? Karena supaya dia tahu apa yang harus dia backing Ini mau bajak sawah, mau apa.
Supaya dia tahu. Nah, itulah yang terjadi pada kita sebenarnya. Ketika orang datang kepada Tuhan Yesus, eh, orang yang mau pikul sendiri apa yang menjadi orang beban. Ada Tuhan Yesus yang di samping orang, menyertai orang, yang akan ajar orang bagaimana orang mau selesaikan itu, yang akan mau tunjukkan di jalan bagaimana orang mau dapat itu jalan keluar, orang punya masalah, apapun itu. Makanya di sini Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku, datanglah kepadaku, siapapun yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Contoh Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku yang berbeban berat, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi ketika kita mau mencoba untuk memikul itu beban sendirian, orang mau coba pakai orang kekuatan sendiri untuk menyelesaikan itu, tidak akan bisa. Karena orang pasti akan sudah jatuh, makin jatuh lagi. Karena tidak ada Yesus bersama-sama dengan kita. Amin. Tetapi kalau misalkan orang memakai kekuatan Yesus, oh luar biasa. Bukan cuma Tuhan Yesus akan meringankan orang beban, Tuhan Yesus juga akan mengajar orang. Di sini makanya inilah penting sekali bahwa apa yang harus kita pelajari dari Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus bilang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebenarnya dengan orang lemah lembut dan rendah hati, orang pe jiwa bisa tenang. Cuma dua itu yang orang mau bikin. Belajar pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Kalau ada orang marah pada orang marah kepada kita, yang orang balas apa? Lemah lembut. Sebiar jo. Justru orang bahkan mendoakan dia. Karena itu yang Yesus perlakukan selama dia hidup. Ketika dia mendapat caci maki, mendapat cemooh, dia sabar dalam menghadapi semua itu. Amin. Dan apa? Rendah hati. Nah, rendah hati ini yang kadangkala sulit untuk dilakukan semua orang. Karena dengan kunci kita mendapatkan sebuah berkat dari Tuhan, kunci kita mendapatkan sebuah pertolongan dari Tuhan, itu hanya apa? Rendah hati. Karena berkat dan pertolongan itu adalah anugerah. Dan itu hanya kekuasaan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan itu. Hanya Tuhan yang dapat memilih apakah dia mau bertindak pada orang tersebut atau tidak. Apakah dia mau menganugerahkan kepada orang tersebut atau tidak. Hanya Tuhan itu. Orang tidak bisa mencegah atau orang tidak bisa mau bilangnya. Orang tidak bisa mau paksa Tuhan mau kasih orang itu anugerah itu. Karena anugerah itu hanya dari Tuhan. Tuhan yang bisa menyerahkan anugerah itu. Nah, makanya di sini DP kunci adalah rendah hati. Kita mau merendahkan orang pe hati. Kalau Pak Tuhan, memang orang so biasa lakukan itu. Orang datang berdoa, tersungkur di hadapan kaki Tuhan. Itu orang so lakukan kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah dalam keseharian kita rendah hati. Kepada semua orang, bukan hanya kepada Tuhan. Kita rendah hati. Kepada semua orang. Rendah hati itu ibaratkan air terjun. Semua pernah lihat air terjun toh? Belum. Air terjun itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Air terjun itu kan mengalir toh, terus ke bawah toh. Nah, kalau misalnya kita ada di atas, orang mau dapat enggak itu anugerah? Orang mau dapat enggak itu air? Tidak bisa kan? Orang hanya bisa mau dapat itu air, orang mau terima itu air itu ketika orang berada di bawah. Kalau orang berada di atas, orang nggak bisa terima. Karena itulah, berkat itu hanya bisa kita dapatkan ketika hati kita atau kita memiliki kerendahan hati. Belajarlah padaku, aku lemah lembut dan rendah hati.
Maka dari itu kita harus menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, saudara-saudara. Itu sangat sulit dilakukan semua orang. Ya kalau sudah memiliki kekuasaan, memiliki pangkat, biasanya kekayaan, biasanya sudah tidak baku pakai dengan orang. Siapapun dia so anggap remeh. Kita di atas ngana kok, kita di atas kamu kok. Kenapa harus merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan? Atau kebanyakan orang seperti itu. Nah, kalau misalkan begitu, jiwa kita tidak akan tenang. Semua persoalan di hidup ini akan terasa berat sekali. Karena kita tidak rendah hati. Tuhan tidak mau berjalan beriringan dengan orang yang sombong. Tuhan hanya mau memikul beban orang yang rendah hati. Kuk orang yang rendah hati hanya Tuhan mau pikul. Orang-orang sombong Tuhan yang mau pikul. Karena Tuhan membenci orang yang congkak dan angkuh. Tuhan pemusuh itu. Nah, di ayat yang ke-30 Tuhan Yesus bilang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, kita berjalan bersama Tuhan kok. Masa orang merasa berat? Apapun persoalan, ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan di samping kita pasti ringan. Memang itu beban itu Tuhan yang kasih. Tuhan yang kasih. Karena itu itu DP tujuan untuk orang belajar. Orang bisa lihat apa yang Tuhan bikin. Orang bisa belajar kepada Tuhan. Itu DP tujuan. Orang belajar, orang mengikuti Tuhan dimanapun dia berlangkah, orang mengikuti. Karena orang di samping Tuhan, memikul kuk bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Tuhan kasih contoh ini, orang ikuti apapun itu. Di sini Tuhan bilang Tuhan rendah hati dan lemah lembut. Jadi orang harus ikuti. Orang harus menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, amin. Jadi itulah pentingnya bersikap rendah hati, karena Tuhan bersama orang-orang yang rendah hatinya dan lemah lembut, tidak mudah marah dan tidak mudah berego kepada diri sendiri, karena ego itu yang merupakan sebuah masalah berat bagi setiap manusia. Tidak mau kalah, karena ego yang ada dalam dirinya yang terus memaksakan dirinya untuk tetap terus menjadi pribadi yang sombong. Nah, itulah firman Tuhan pada malam hari ini. Bila kita semua menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, dan Tuhan akan meringankan semua beban kita. Amin, puji Tuhan. Luar biasa.